Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa karena anugerah Tuhan kita bisa beristirahat dan bangun dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan renungan pagi Senin 11 April 2022 dengan satu tema, tidak dibiarkan patah dan padam. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib yang sudah menolong kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Yesaya 42 ayat 1 sampai yang ke-9. Nanti Bapak Ibu akan bisa membaca sendiri di rumah. Dan nats pagi hari ini dari ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Gurah, sebagaimana kita tahu bahwa buluh bukanlah sesuatu yang begitu istimewa. Ia hanya alang-alang kering yang tumbuh liar di banyak tempat. Kita dapat menemukannya dengan mudah. Oleh karena itu, ketika ada buluh yang patah, ia akan segera dibuang karena sudah tidak ada gunanya lagi. Ia sudah menjadi sampah. Begitu juga dengan sumbu yang nyalanya sudah pudar. Ia akan langsung dibuang sebab tidak ada gunanya lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, begitu juga dengan kehidupan bangsa Israel. Uniknya, kedua benda yang sudah tidak berguna ini digunakan Yesaya untuk menggambarkan karya dari Mesias yang dinubuatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buluh yang patah tidak akan diputuskan, demikian juga sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kedua benda yang sudah dianggap sampah oleh banyak orang justru diperhatikan dan bahkan tetap diberi kesempatan untuk hidup oleh Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Mereka tidak diluputkan dari karya keselamatan Sang Mesias. Nubuat Nabi Yesaya menjadi pengharapan bagi setiap umat yang percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tidak hanya untuk orang-orang yang dianggap baik, hidup di dalam kesalehan, atau orang-orang yang benar, atau orang-orang yang dipandang atau menganggap dirinya sebagai orang yang sempurna. Bahkan orang-orang yang diremehkan dan dianggap tidak memiliki masa depan, tidak memiliki pengharapan, bahkan dianggap sampah masyarakat. Mereka pun tetap diperhatikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedalam apakah dosa kita? Sejauh apakah kita telah meninggalkan Tuhan? Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita tidak perlu merasa takut ketika bagaimana orang lain menilai hidup kita. Karena Bapak Ibu, di hadapannya kita tidak dibiarkan patah dan padam. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu memberikan satu pengharapan yang baru bagi kami yang merasa diri kami tidak berharga, merasa bahwa diri kami adalah orang-orang yang tidak benar dan tidak sempurna. Tetapi firman Tuhan
telah memberikan satu pengharapan yang baru bahwa Tuhan menerima dan merangkul hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Jikalau kami memandang tidak baik atau merendahkan saudara-saudara kami yang masih ada di dalam dosa, karena sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi mereka. Biarlah kebenaran firman-Mu membawa perubahan di dalam sikap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.